Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film Hollywood bergenre thriller psikologi berjudul Blink Twice yang rilis di tahun 2024. Film ini bercerita tentang sebuah parfum yang dapat menghapus ingatan seseorang. Langsung saja kita ke alur cerita film Blink Twice 2024. Di sebuah rumah, di kamar mandi, Frida, seorang wanita kulit hitam yang gemar menggambar hewan di kukunya, sedang berselancar di media sosial. Frida menonton sebuah acara talk show yang mewawancarai seorang miliarder terkenal bernama Slater King. Dalam wawancara tersebut, Slater yang sempat menghilang setahun belakangan ini meminta maaf kepada publik atas penyalahgunaan kekuasaannya sebagai CEO di sebuah perusahaan. Ini setelah kembali, Slater menunjuk CFO sebagai penggantinya. Ia mengaku saat ini ia ingin menikmati hidupnya. Slater membeli sebuah pulau dan berfokus untuk tinggal di sana tanpa terhubung dengan dunia luar. Frida tampak terkesima dengan karisma dan ketampanan Slater King. Berandai-andai jika saja ia bisa menjadi istrinya. Tiba-tiba, temannya, Jess No Limit, datang dan membuyarkan lamunan Frida. Sepertinya Frida butuh refreshing. Belakangan ini, ia terlalu banyak menghayal. Frida dan Jess adalah dua sahabat karib. Entah sudah berapa lama mereka menjalin ikatan tersebut. Keduanya bekerja sebagai pramusaji di sebuah hotel. Hari itu, seperti biasa, keduanya bekerja di shift yang sama. Atasannya mengatakan bahwa ini adalah hari yang penting, di mana mereka ditugaskan untuk menyajikan makanan dan minuman di sebuah acara jamuan besar yang disewa langsung oleh Slater King. Beliau menambahkan agar Frida jangan coba-coba untuk mencolok seperti yang pernah ia lakukan tahun lalu. Frida mengiyakannya, meski sebenarnya ia tidak yakin dengan itu. Dan benar saja, di acara besar tersebut, baru saja mengisi minuman pada seorang tamu, Frida menumpahkan minuman tersebut. Parahnya lagi, Frida ikut menyusup menyamar sebagai tamu setelah Jess mengajaknya. Sepertinya, melanggar aturan adalah suatu kewajiban bagi mereka berdua. Bersenang-senang di sela aktivitas yang membosankan. Pada suatu momen, Frida seakan terhipnotis saat melihat seseorang dari kejauhan. Ia berjalan, mempercepat langkahnya menuju objek yang ia ingin raih. Namun, Frida yang tak terbiasa memakai sepatu high heel malah terpeleset menabrak seorang waiter. Para tamu memperhatikannya. Jess yang melihat dari jauh menganggap itu adalah akhir dari mereka berdua. Namun, tiba-tiba, apakah baik-baik saja? Tampak seseorang menghampirinya, mengulurkan tangan dengan senyum yang ramah. Frida menoleh ke sumber suara. Entah mimpi apa Frida semalam. Di depannya, kini berdiri pria berkarisma yang selama ini Frida impikan. Layaknya di film-film dongeng fantasi, Slater meraih tangan Frida, mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Slater juga mematahkan taku di sepatu high heel milik Frida, supaya ia bisa berjalan tanpa takut terjatuh. Tak lupa, mereka berkenalan. Dari jauh, Jess mengajak Frida untuk segera pergi karena takut penyamaran mereka akan ketahuan. Frida mengangguk tanda setuju. Namun lagi-lagi, bagaikan mendapat durian runtuh, Slater yang kaya raya tanpa sungkan menggandeng Frida, memperkenalkannya pada tamu-tamu yang lain. Slater tak memandang kasta, terlebih Slater sepertinya juga menyukai Frida. Frida diajak berkeliling di acara tersebut. Dengan Slater di sampingnya, tentu saja tamu-tamu yang lain dengan ramah menyapa Frida. Jess dan Frida seakan tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Nikmati saja, itulah yang mungkin ada di pikiran mereka berdua. Adapun beberapa tamu penting yang diperkenalkan Slater kepada Frida, di antaranya Dr. Rick yang merupakan terapis pribadi Slater, Cody merupakan teman masa kecil Slater, ia juga seorang koki. Vic
Heather, Carmilla, Stan yang merupakan bodyguardnya, Tom, Lucas, Sarah yang merupakan seorang wanita dalam acara My Trip, My Adventure. Sarah juga merupakan seorang tamu di sana. Setelah acara inti selesai, mereka berlanjut ke acara hiburan. Baik tamu maupun tuan rumah, mereka tampak akrab satu sama lain. Slater tak henti-hentinya memandangi wajah Prida. Pada momen ini, bisa dikatakan bahwa Slater tertarik dengan Prida. Matanya mengatakan bahwa Prida adalah wanita yang diidamkannya selama ini. Prida tentu jangan ditanya lagi. Ia adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Bisa duduk berdekatan dan ngobrol langsung dengan orang yang ia pikir hanya ada dalam mimpinya merupakan suatu mukjizat bagi Prida yang hanya seorang waiter. Terakhir, Prida diperkenalkan dengan Stacy yang merupakan asisten Slater. Setelah Stacy berlalu, Slater mengatakan bahwa ia akan segera pergi. Kebahagiaan sesaat ini akan berakhir. Namun setidaknya, Prida sudah merasakan indahnya dunia ini dan bercengkrama langsung dengan pria idamannya. Jess menyemangati Prida. "Kau sangat beruntung temanku," kata Jess kepadanya. Dan Dewi Purtuna sepertinya masih menaungi Prida. Tiba-tiba Slater datang dengan sedikit berlari menghampiri keduanya. Slater masih ingin bersama Prida. Ia mengajak Prida dan Jess untuk ikut dengannya ke pulau yang ia miliki. Liburan yang selalu diimpikan Prida seketika muncul dengan sendirinya. Tentu saja mereka mau. Mereka akhirnya berangkat dengan jet pribadi milik Slater. Dilanjutkan dengan mobil mewah yang mengantar ke villa surga kepunyaan Slater. Termasuk Jess dan Prida, ada 3 gadis beruntung lainnya, yaitu Sarah, Heather, dan Carmilla. Serta ada beberapa pria lain. Total jumlah mereka sekitar 12 orang. Mereka disambut Stacy yang meminta mereka untuk mengumpulkan handphone masing-masing. Karena aturan utama di pulau tersebut tidak boleh terhubung dengan dunia luar. Jess awalnya ragu. Namun karena semua orang memberikan handphone mereka, ia pun menurutinya. Everybody say, making memories! Making memories! Woo! Layaknya pria yang sedang kasmaran, Slater sendiri yang mengantar Prida ke kamarnya. Jika ini sebuah mimpi, Prida berharap untuk jangan cepat-cepat terbangun. Senyum indah tak henti-hentinya keluar dari wajahnya. Di villa mewah tersebut, semua fasilitas sudah disediakan, baik itu pakaian, makanan, dan tempat tidur. Bahkan, parfum juga sudah ada. Sungguh merupakan pulau impian. Adapun merek parfum tersebut adalah Desideria, parfum wangi yang belum pernah dilihat oleh Prida. Kelak parfum ini adalah kunci di film ini. Saat tengah berbenah, tiba-tiba Prida dikejutkan oleh seorang nenek yang memanggilnya kelinci merah. Prida tidak mengerti, namun sang nenek terus memanggilnya dengan kelinci merah. Prida semakin tidak mengerti, hingga kemudian nenek tersebut pergi sambil membanting pintu. Keesokan paginya, selesai mengenakan pakaian ala-ala orang kaya, Prida dan Jess No Limit menuju dan mencari aula makan, coba bergabung dengan yang lain. Di jalan, mereka berpapasan dengan John IQ 7, tukang kebun di sana. Prida menanyakan arah, namun John IQ 7 berlalu begitu saja. Akhirnya mereka bertemu dengan para gadis yang lain, dengan pakaian yang sama tentunya, pakaian putih layaknya bidadari. Tempat di sana layaknya surga, dengan kolam renang, disertai kamar yang tidak terbatas. Waktu mereka dihabiskan hanya untuk bersenang-senang, menikmati hari untuk memanjakan diri. Prida sendiri tetap fokus dengan pria incarannya, yaitu Slater. Bagaikan pungguk merindukan bulan, Prida tahu dia bukan siapa-siapa. Dari dalam kolam renang, ia hanya bisa mengagumi Slater yang sedang duduk bersantai di pinggiran. Saat Sarah yang behenol coba merayu Slater, Prida berniat pergi. Ia langsung menghabiskan minuman dengan sekali tegak, yang berakibat ia tersedak biji stroberi. Slater yang sedang dirayu Sarah segera menghampiri Prida dan menanyakan apakah Prida baik-baik saja. Slater tidak memperdulikan Sarah yang memberikannya kelapa muda. Setelah itu, Slater mengajak Prida untuk jalan-jalan di kebun belakang. Ia memperkenalkan bunga Desideria, bunga yang hanya tumbuh di pulau tersebut, yang kini menjadi parfum para gadis. Prida seakan tak percaya dengan Slater. Bagaimana bisa orang sehebat dia mau berteman dengan Prida?
"Apa maksudmu?" tanya Slater. "Pesta legendaris Slater King dengan narkoboy dan kebejatan. Kami masih memakai narkoboy." Slater memotong pembicaraan Prida dengan setengah berbisik. "Kami masih bersenang-senang, namun kini agak berbeda." Slater menambahkan. Prida juga diperkenalkan dengan John IQ 7 dan Nenek Gayung yang terlihat sedang memburu ular. Ular dianggap hama di kebun tersebut. Layaknya orang kasmaran, sembari tetap berjalan, mereka membahas tentang terapi khusus tentang ingatan yang terpendam. Prida berpendapat bahwa ingatan tentang hal buruk memang harus dilupakan, sedangkan Slater berpendapat bahwa lupa merupakan sebuah pemberian. Saat tengah ngobrol, tiba-tiba Stacy yang lewat di belakang mereka menjatuhkan map merah yang ia bawa. Prida dengan refleks membantunya, meskipun sebenarnya Stacy tidak membutuhkan bantuan tersebut. "Tidak apa-apa, nikmati saja liburannya," kata Stacy. Kemudian ia menyampaikan pekerjaannya hari ini kepada Slater. Siang berlalu, malam pun tiba. Prida dan Jess yang kamarnya bersebelahan bersama-sama berangkat untuk menghadiri makan malam. Di sana mereka telah ditunggu oleh yang lain. Hidangan lezat bikinan Cody telah siap disajikan di meja makan. Lilin-lilin kecil yang dipasang di seluruh aula menambah kesan romantis di sana. Mereka mulai bercerita, mengakrabkan diri satu sama lain. Saat itu, Prida yang ceroboh tanpa sengaja mengotori bajunya. Slater menenangkannya. Ia mengatakan bahwa itu bukan masalah. Mereka lanjut makan malam. Kemudian, sebagai hidangan penutup, Tom meletakkan botol terbang di tengah-tengah meja, sebut saja namanya psilocybin, yang hanya dengan meminum 3 tetes cairan di dalamnya, siapapun bisa langsung terbang ke bulan. Para tamu mencicipinya satu persatu. Mereka mulai ngeplay bersamaan, seperti di adegan ini. Hingga saat Prida dan Jess hendak beristirahat, bercak noda di baju Prida tiba-tiba hilang. Prida merasa ada yang aneh, namun rasa bahagia membuat ia mengacukannya. Keesokan harinya, mereka kembali menikmati liburan indah di sana. Saat itu, Prida melihat lagi nenek yang memanggilnya kelinci merah kemarin, yang juga sedang memperhatikannya. Ada semacam rasa penasaran di dalam hati Prida. Heather menanyakan mengapa jari kelingking Cody putus saat mereka bermain catur. Cody mengatakan bahwa itu adalah syarat agar ia bisa masuk ke dalam sebuah geng motor. Siang berganti, malam pun tiba. Malamnya, mereka kembali menegak psilocybin seperti malam kemarin, yang tentu saja para gadis kembali ngefly. Begitulah hari-hari mereka lalui. Pulau tersebut laksana surga bagi mereka. Waktu berlalu dengan cepat, entah sudah berapa lama mereka tinggal di sana. Sampai pada satu malam, saat Slater dan Prida sedang mojok di dekat perapian, Prida yang sudah seperti musang berahi, yang siap untuk digempur, malah ditinggal pergi oleh Slater. Slater beralasan bahwa besok pagi mereka ada terapi, jadi ia harus cepat-cepat tidur. Keesokan harinya, Prida melihat jari kukunya kotor, seperti habis mencakar-cakar tanah. Anehnya, Prida tidak ingat apa yang ia lakukan setelah Slater pergi tadi malam. Lalu untuk memastikannya, ia mengunjungi Slater di kamarnya, sekaligus ia ingin mengembalikan Pep yang semalam Slater tinggalkan. Ternyata di sana juga ada Cody, Dr. Rick, dan juga Stacy. Prida agak kikuk, tak menyangka bahwa mereka juga ada di sana. Di momen itu, Dr. Rick diberi map merah oleh Slater. Kemudian ia pergi, lalu Prida menjelaskan tujuannya ke sana. Hari itu, saat mojok berdua dengan Slater, Prida mengatakan bahwa hal buruk akan segera terjadi. Apa artinya? Slater bertanya. Saat keadaan terasa sangat baik, maka hal buruk akan terjadi. Prida menjelaskan. Malamnya, saat tengah mabuk bersama, tiba-tiba Jess digigit ular. Jess menjerit kesakitan, membuat mereka berlari ke arahnya. Meski racunnya tidak berakibat fatal, namun Jess menjadi paranoid setelah itu. Ada yang aneh di tempat ini,
Katanya kepada Prida saat Prida menenangkannya. Ia ingin pulang. Sudah berapa lama mereka di sana? Jess sangat takut dengan kemewahan yang Slater berikan. Bahkan mereka tidak tahu ini hari apa. Prida meminta untuk Jess bertahan sedikit lagi. Ia juga ingin pulang. Namun saat ini ia masih ingin menikmati hidupnya. Di tempat tersebut, Prida merasa dihargai. Mereka bersenang-senang tanpa harus memikirkan pekerjaan yang selalu memberatkannya. Keesokan harinya, di jalan, Prida menemukan amplop merah milik Stacy yang terjatuh. Ia pun berniat mengembalikannya. Prida masuk ke bangunan tempat di mana amplop-amplop tersebut dipajang. Ternyata di sana juga ada nenek gayung kemarin. Kali ini, Prida memberanikan diri untuk menyapanya. Nenek tersebut memberikan Prida alkohol jenis baru yang ternyata terbuat dari bisa ular. Ia memberitahu setelah Prida meminumnya. Lalu nenek gayung kembali memanggilnya kelinci merah berulang kali seperti yang ia lakukan sebelumnya, membuat Prida parno dan meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, mereka mabuk-mabuk lagi, berlarian di taman surga pulau tersebut. Paginya Prida terbangun. Berbeda dari biasanya, Prida terlihat kurang sehat, mungkin akibat bisa ular yang ia minum kemarin. Ia kembali melihat kukunya kotor, seperti malam-malam sebelumnya. Hari itu para pria akan pergi memancing, menyisakan para wanita yang menunggu di kastil. Saat tengah manicure-pedicure, Prida baru menyadari bahwa Jess No Limit tidak terlihat dari tadi. Teman-temannya tidak tahu siapa itu Jess. Mereka lupa dengan Jess. Bagaimana bisa kalian lupa? Dia sudah bersama kita selama ini. Prida merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mengecek ke kamar Jess yang bersebelahan dengan kamarnya. Ternyata kamar tersebut kosong. Prida gelisah. Mungkinkah ia berhalusinasi bahwa ada Jess di tempat ini? Atau semua ini hanyalah mimpi? Ia menampar-nampar wajahnya, berharap akan terbangun. Tiba-tiba Sarah menghampirinya di kamar. Ia memberikan korek api yang di belakangnya ada tulisan Jess, yang berarti Prida tidak sedang berhalusinasi. Lalu keduanya ngobrol dengan intens. Prida mengatakan tempat ini semakin lama semakin aneh. Sepertinya ada banyak hal yang mereka lupakan. Sarah juga merasakannya. Ia memperlihatkan bekas luka di lengannya. Ia tidak ingat kapan ia mendapatkan luka tersebut. Prida teringat dengan perkataan Slater bahwa lupa adalah pemberian. Lalu Prida membawa Sarah ke tempat di mana parfum tersebut berada. Ia curiga bahwa parfum pemberian Slater itu adalah obat yang membuat mereka lupa. Sarah bertanya, kalau begitu, bagaimana Prida bisa ingat dengan Jess No Limit, sedangkan yang lain tidak mengingatnya? Prida mengatakan bahwa ia sempat meminum alkohol bisa ular. Kemungkinan bisa ular tersebut adalah obat penawar yang membuat mereka bisa mengingat apa yang telah mereka lupakan. Sarah pun ikut meminum alkohol tersebut. Agar Heather dan Carmilla ikut meminumnya, mereka mengoplosnya dengan tequila. Kemudian memberikannya pada kedua gadis tersebut di kolam renang. Stacy yang juga datang ke sana ikut meminumnya. Lalu Prida mencari HP mereka yang diambil di hari pertama di ruang pribadi milik Slater. Mereka ingin menghubungi polisi. Sebagai kode jika para pria sudah kembali dari memancing, Sarah akan berteriak, "Asap rokok!" dengan keras. Prida akhirnya menemukan HP mereka di sebuah lemari. Di sana juga ada tumpukan album foto. Prida mengambilnya beberapa untuk dijadikan barang bukti kepada polisi nantinya. Tak lama kemudian, Slater CS datang. Sarah segera memberi kode kepada Prida. Prida ingin keluar dari sana, namun Slater keburu masuk ke dalam ruangan tersebut. Prida akhirnya bersembunyi di bawah meja. Hampir saja Prida ketahuan, namun ia cepat-cepat menyelinap keluar dari pintu belakang, membaur dengan yang lainnya di pinggir kolam. Prida kini sudah ingat semuanya tentang apa yang dilakukan Slater dan teman-temannya pada para wanita di tempat tersebut. Ternyata selama ini, setelah makan malam, para gadis digilir satu persatu oleh para pria. Mereka diperlakukan seperti hewan. Setelah itu, mereka disemprot parfum Desideria supaya lupa dengan yang terjadi. Bisa ular yang ada di pulau tersebut bisa mengembalikan ingatan mereka. Jess yang sebelumnya telah digigit oleh ular sengaja mereka habisi karena khawatir Jess akan mengingat kejadiannya. Prida sangat sedih atas kematian temannya tersebut. Tak lama kemudian, Slater menghampiri mereka. Ia melihat gelagat aneh dari Sarah dan Prida. Kedua gadis tersebut mencoba menutupinya. Saat makan malam, Prida dan Sarah tidak seperti dua gadis lainnya. Mereka kini ketakutan.
Slater semakin mencurigai mereka. Prida mengalihkan perhatian dengan berpura-pura ia ingin menari. Sarah mengikutinya. Mereka mengulur waktu sampai Heather dan Carmilla yang sudah meminum bisa ular tadi siang kembali mengingat semuanya. Saat menari, Slater semakin curiga. Terlebih, ia mencium Prida yang sudah tidak memakai parfum pemberiannya lagi. Saat Prida dipojokkan, tiba-tiba Heather yang ingatannya sudah kembali berteriak dengan keras. Ia langsung menusuk leher Bobby dengan obeng berkali-kali yang membuat Bobby bersimbah darah di dalam kolam renang. Slater berlari ke arahnya. Ia memegang Heather. Carmilla yang ingatannya juga kembali mengejar Tom yang lari ketakutan. Sedangkan Sarah menusuk tangan Cody dengan alat pembuka botol. Kini para gadis akan membalas dendam pada pria yang bejat tersebut. Kelapa Tom dipukul berkali-kali oleh Carmilla menggunakan papan catur. Namun Stan, sang bodyguard, menghentikannya dengan menembak Carmilla. Melihat itu, Prida berlari ke hutan. Stan lalu mengejarnya. Namun di sana, ia dilumpuhkan oleh Sarah. Sementara Slater dan Lucas membawa mereka yang tertinggal ke ruang pribadinya. Heather segera ia lenyapkan. Tom bersandar di kursi. Cody mencabut pembuka botol yang menancap di tangannya. Lucas bertanya-tanya apa yang membuat para gadis mengamuk, karena selama ini Lucas tidak diberitahu bahwa Slater dan pria lainnya melakukan hal tidak senonoh kepada para gadis dan menghilangkan ingatan mereka dengan parfum Desideria. Prida kembali ke kamarnya. Di sana, ia bertemu Stacy yang ingatannya juga sudah kembali. Namun Stacy malah memihak Slater yang membuat Prida terpaksa memadamkannya. Cody yang dipaksa Slater untuk mencari dua gadis yang tersisa langsung didor Sarah di dalam hutan. Tinggallah Lucas dan Slater di kubu pria, sedangkan di kubu wanita ada Prida dan Sarah. Prida memberikan sebuah foto kepada Sarah yang ternyata itu adalah foto dirinya sendiri 1 tahun yang lalu. Ternyata Prida pernah ke tempat ini sebelumnya, namun ingatannya dihapus oleh Slater. Mereka semakin ingin membalas dendam. Slater berinisiatif menunggu serangan dari kedua gadis tersebut. Saat Prida menggedor pintu, Lucas yang ceroboh membukakannya. Timah panas yang dilesatkan Sarah seketika bersarang di kepala Lucas. Prida yang membawa pisau dapur hendak menyerang Slater, namun Slater menepisnya. Ia menangkap dan mengikat Prida di ruang tersebut. Lalu ia mencari Sarah yang kehabisan peluru di dalam hutan. Sarah tertangkap. Ia juga digeret ke ruang tersebut. Namun Prida yang sebelumnya diikat telah memegang pisau. Slater mendekatinya, coba mengintimidasi. Prida terlihat sangat ketakutan. Ia meminta maaf atas perbuatannya. Slater mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Prida. Nanti, seperti anjing, ia akan kembali melepas Prida setelah ingatannya dihapus. Namun untuk Sarah, Slater akan menghabisinya. Ia mengambil pisau yang dipegang Prida, bersiap menamatkan Sarah. Namun tiba-tiba, Slater kehilangan ingatannya. Ia seperti linglung. Ternyata, Prida sudah menyembunyikan Desideria di balik pakaiannya. Parfum tersebut sudah ia semprotkan kepada Pep yang dihisap Slater. Slater kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh, menyenggol lilin di ruang tersebut. Seketika api menyebar kemana-mana. Istana Slater di pulau tersebut kini habis dilalap api. Prida dan Sarah berhasil selamat, sementara yang lain ikut terbakar. Setelah jauh dari kobaran api, Sarah menanyakan, apakah Prida yakin dengan apa yang akan ia lakukan? Ya, aku sangat yakin, kata Prida. Ternyata Prida menyelamatkan Slater. Bukan tanpa alasan, ia akan memakai Desideria untuk menghapus ingatan Slater dan membalikan keadaan, mengatakan kepada Slater bahwa ia adalah istrinya. Hingga pada suatu acara talk show, Prida yang dulu adalah seorang pelayan hotel telah bermetamorfosis menjadi Nyonya Slater King yang kaya raya. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah untuk wanita, jangan asal terima pemberian parfum dari pacarmu. Siapa tahu itu adalah Desideria. Suara Kiras, sampai jumpa lagi.